Izin Ustaz, dengan yang perang Badar di Ramadan seperti apa Ustaz? Itu kan kelahi ya hitungannya. Perang Badar pada bulan Ramadan dengan orang kafir. Perang. Sedangkan yang tadi ini adalah kelahi sesama orang Islam, kelahi. Datang orang nantangin kita. Mas Ihsan, berani dengan saya? Kata Mas Ihsan, ini so'im. Masya Allah, Ihsan sekali tonjok itu udah. Ini pada Ihsan padahal. Mas Ihsan katanya orang MMA. Ini kayaknya yang kami tonton di TV itu hanya settingan itu. Berani sama saya. Ini so'im. Ini so'im, saya puasa. Nanti selesai Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Selesai Allahumma laka sumtu. Selesai kok. Tentukan tempatnya, Ihsan ya. Adapun berperang, maka pada saat itu berperang dengan musyrik jahiliyah, orang kafir. Maka dalam peperangan nggak ada. Masuknya masih ibadah Ustaz. Jihad. Pahala jihad fisabilillah, mati syahid. Jadi nggak ada. Kalaulah waktu itu perang, datang orang perang, dibunuhnya, dipancungnya kepala, ini shaim, matilah semua. Betul. Ustaz ini Ustaz, izin. Ini gara-gara ngomongin dosa, jadi kepikiran juga kita Ustaz. Ini kan kita kan pasti punya banyak dosa semuanya ya. Ya Bang Ihsan, Bang ini ya. Nah, ini kita malu Ustaz kalau pengen berdoa Ustaz. Kalau misalkan kita minta sama Allah itu pasti kita malu. Karena kita sadar sama dosa-dosa kita. Apakah benar itikad kita kayak gitu? Itu yang di awal tadi. Itu kan dia banyak dosa. Maka dia bilang, Ilahi lastulil firdausia. Aku nggak layak masuk surga ya Allah. Malu dia mau ngaku minta masuk surga. Ilahi, ya Tuhanku, lastu, aku tidak layak lil firdaus, masuk surga firdaus. Terus kalau enggak, kan tempat di akhirat cuma dua. Kalau enggak masuk surga, masuk neraka. Iya betul. Wala aqwa ala naril jahim. Aku juga enggak kuat masuk neraka. Zunubi mithlu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai. Fahabli taubatan. Berikanlah aku taubat. Waghfir zunubi. Man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir mengingatku sampai tidak meminta kepadaku. A'taituhu afdal ma'u'tis sa'ilin. Aku berikan dia lebih utama daripada yang diminta orang berdoa. Siapa yang sibuk berzikir mengingat aku hingga dia lupa meminta kepada aku berikan dia lebih utama, lebih afdal, lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Kamu kenapa nggak pernah berdoa kepada Allah? Aku malu, jadi aku zikir aja. Tasbih, tahmid, takbir, sholawat, baca Quran. Aku malu. Allah beri dia lebih afdal daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Masya Allah. Sebenarnya waktu dia berdoa itu, andai tidak dia ucapkan, Allah tahu nggak? Tahu. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Jangankan yang diucapkan lidahmu, apa yang berbisik dalam hatimu pun aku tahu, kata Allah. Lalu kenapa diucapkan? Diucapkan itu hanya untuk menyadarkan diri, memantaskan diri. Aku sedang memohon, aku rendah, aku hina, meminta kepada dia. Bukan ngasih tahu Allah. Iya, benar. Berdoa sama Allah itu bukan mau ngasih tahu Allah. Mau menyadarkan diri bahwa kita lemah. Bukan mau ngasih tahu Allah. Jadi kalau ada orang berdoa ngasih tahu Allah, aku udah tahu, kata Allah. Nah ini Ustaz, ini menarik. Kan ada yang mengatakan, ada mengajarkan bahwa kalau doa itu harus spesifik. Harus detail mau minta apa. Kalau tanya, kamu minta apa? Saya bingung mau minta apa. Saya pantas nggak minta? Boleh nggak Ustaz? Misal kalau sudah seperti itu, kita dalam hati, ya Allah, tahulah ya Allah apa yang kita minta gitu. Jadi tanpa kita membahasakan secara bahasa lebih rapi ya. Nggak bisa kita berpikir lalu mengambil kesimpulan. Mesti ada dasar. Dasar dalam berdoa ini siapa yang kita ikut? Nabi Muhammad. Nabi pernah menyebut sedetil sampai nyebut nama, pernah.
Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Karena waktu itu ada 2 Umar yang hebat, Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab khalifah kedua, Umar bin Hisham Abu Jahal. Kuatkan Islam ini dengan 2 orang. Jadi kalau ada orang yang berdoa detail menyebutkan sampai nyebut nama, itu Nabi menyebutkan supaya anak cucunya orang itu waktu di Taif. Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan anak cucu mereka, keluar dari tulang sulbi mereka, akan mentauhidkanmu dan tidak mempersekutukan. Doanya detail. Jadi siapa yang mau berdoa detail, silakan. Siapa yang malu berdoa kepada Allah, lalu dia memperbanyak zikirnya, man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa yang lebih banyak sibuk berzikir mengingatku sampai tidak meminta kepadaku, a'taituhu ma afdal ma u'tis sa'ilin. Aku berikan kepada dia sesuatu yang lebih mulia, lebih hebat, lebih afdal daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Ada orang yang bersolawat saja 1 hari. Ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau aku buat 1/4 hariku ini solawat? Khairul laka. In zitta ala dhalik khairul laka. Kalau kau tambah lebih baik. Bagaimana kalau aku jadikan 1/2 hariku ini isinya solawat? Kalau kau tambah lebih baik. Bagaimana kalau aku jadikan 1 hariku ini penuh solawat isinya? Apa kata Nabi? Yukfahammuka. Segala kegelisahanmu, keinginanmu dicukupkan Allah. Wa yughfar laka dzambuka. Semua dosamu diampunkan Allah. Masya Allah. Segala keinginanmu dikabulkan Allah. Segala dosamu diampunkan Allah. Apa amal dia? Solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sebagai atlet ini Ustaz, dan saya keluar dari kampung itu ada tanggungan saya Ustaz. Ya. Itu yang di lain sisi saya harus menunjukkan kepada adik-adik di belakang sana untuk mencontohi saya. Ya. Sebagai seorang abang yang udah keluar dan harus memberikan contoh kepada mereka. Ya. Yang kedua, saya di tanggungan saya untuk sebagai umat Muslim yang minoritas di kampung, Ya. untuk menyebarkan atau mendakwah. Ya. Saya berpikir saya punya panggung untuk itu gitu dengan di atas ring. Ya. Seperti kebetulan saya juga memang idola saya Khabib Nurmagomedov, saya melihat di sana. Nah, tapi di lain sisi Ustadz, mengatakan bela pukul-pukulan tuh ada yang nggak diperbolehkan gitu Ustadz. Yeah. Bagaimana dengan itu Ustadz? Karena saya kalau untuk lihat dari zaman sekarang Ustadz, ini kan salah satu panggung untuk kita beribadah gitu, untuk berdakwah gitu Ustadz. Yeah. Apakah apa yang harus saya ambil keputusan ini Ustadz? Dan bagaimana untuk saya ngadapin yang komen yang ada yang pro, ada yang kontra gitu Ustadz? Kita di Nusantara ini ada yang namanya pencak silat. Kalau Bang Ihsan pergi dari mulai Aceh sampai Sumatera Utara, sampai ke Riau, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, itu semua disambut pakai pencak silat. Pencak silat kan nggak sendiri, berdua kan. Artinya apa? Memang di Nusantara ini ada latihan untuk sparring, untuk membela diri, dan bela diri ini nggak hanya jurus-jurus yang tidak bisa dipraktekkan, harus dipraktekkan, ada aturannya. Jadi orang yang sedang berada di panggung itu, di pentas itu bukan berarti brutal. Ada wasitnya, ada jurinya, ada jurusnya, ada yang tidak boleh dilakukan, ada larangannya gitu. Jadi ini pahami ini sebagai olahraga. Ini sebagai olahraga. Sebagaimana bola, volleyball, takraw, renang, ini adalah olahraga. Nah, lalu setelah itu dia ada prestasi. Maka tunjukkanlah prestasi, sportivitas. Karena Bang Ihsan punya adik-adik, adik kandung, adik kelas, adik sekampung. Mereka melihat itu. Dan di sisi lain pula, Bang Ihsan adalah seorang
Muslim yang punya saudara, nggak bisa kita menghina orang karena sukunya. Karena orang setelah masuk Islam dia tidak keluar dari sukunya. Apakah setelah seorang menjadi Muslim lalu dia keluar dari sukunya? Enggak, dia tetap. Hanya saja bedanya dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang ditampilkan oleh Bang Ihsan adalah bahwa dia seorang petarung yang tangguh, dia orangnya sportif, dia berdisiplin, dia orangnya bertenaga, dia orangnya sehat. Kenapa Islam itu disegani? Karena setelah Umar bin Khattab masuk Islam, orang nggak berani baca Quran kuat itu sebelum Umar masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam berani. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pemenang gulat, juara bertahan di pasar Ukas. Jadi saya mau Bang Ihsan sebagai model, sebagai contoh untuk adik-adik, baik adik kandung, adik sekampung, dan juga untuk pesan misi dakwah. Dakwah ini nggak selamanya ceramah. Kalau Ustaz Somad yang ceramah dilihat orang, saya nggak menarik lah, Ustaznya kurus. Dia nggak bertenaga. Ustaz, benar. Ini masalahnya nggak sebentar lagi mau imsak. Iya. Tidak terasa Ustaz. Kita ngobrol panjang sekali. Tidak terasa sudah mau imsak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, 1, 2. Alhamdulillah.